Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perempuan berusia 24 tahun dirawat DIR sejak 1 minggu yang lalu karena mengamuk dan melempar semua perabotan rumah. Saat dikaji pasien sudah mulai tenang. Ekspresi wajah tidak tegang. Perawat telah mengkaji penyebab perasaan marah, perasaan saat marah, apa yang dilakukan saat marah, dan apa akibat dari perasaan marah. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya yang sesuai dengan kasus tersebut? A. Mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan verbal. B. Mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan fisik. C. Mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan spiritual. D. Mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan minum obat. E. Mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan bersosialisasi. Jawaban B. Mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan fisik. Pembahasan pada kasus di atas, perawat telah mengkaji penyebab perasaan marah, perasaan saat marah, apa yang dilakukan saat marah, dan apa akibat dari perasaan marah. Sesuai dengan aspek perilaku kekerasan, maka tindakan berikutnya adalah mengontrol perilaku kekerasan dengan latihan fisik. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di RSJ karena sering berbicara sendiri. Saat ini pasien tampak mondar-mandir, mulut komat-kamit dan tidak terawat. Perawat sedang melakukan komunikasi bagaimana perasaan Bapak setelah mengetahui cara mengontrol halusinasi. Bisa Bapak sebutkan kembali cara mengontrol halusinasi yang telah saya jelaskan. Apakah fase komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat pada kasus A. Fase kerja, B. Fase orientasi, C. Fase pencairan, D. Fase terminasi, E. Fase prainteraksi. Jawaban D. Fase terminasi. Pembahasan pada kasus di atas fase komunikasi terapeutik yang tepat adalah fase terminasi, di mana perawat sedang mengevaluasi pasien secara subjektif dan objektif. Fase komunikasi terapeutik terdiri dari 4 fase, yaitu fase prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang laki-laki berusia 36 tahun dibawa ke RSJ karena sering marah-marah dan menolak berinteraksi. Pada saat dikaji, keluarga mengatakan pasien sebelumnya sering tertawa sendiri, mulutnya komat-kamit, sudah 3 bulan tidak keluar rumah dan tidak mau mandi. Pasien tampak menunduk, tidak mau bertemu dengan orang lain. Tatapan satu arah, penampilan tidak rapi. Apakah kemampuan awal yang diharapkan dari pasien pada kasus A. Menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan diri. B. Mempraktekkan cara berkenalan dengan satu orang. C. Mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan. D. Menyebutkan penyebab menarik diri. E. Membantu pasien mengenal halusinasi. Jawaban D. Menyebutkan penyebab menarik diri. Pembahasan pasien dalam kasus ini menunjukkan gejala menarik diri dari lingkungan sosial, tidak mau berinteraksi, dan tidak merawat diri. Langkah pertama dalam intervensi keperawatan adalah membantu pasien untuk mengidentifikasi dan memahami penyebab dari perilaku menarik dirinya. Setelah penyebabnya diketahui, perawat dapat membantu pasien untuk mengatasi masalah tersebut melalui berbagai intervensi keperawatan jiwa. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang laki-laki 30 tahun dibawa oleh keluarga ke RSJ karena merusak alat-alat rumah tangga, suka marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, tatapan mata tajam, dan suara keras. Akan tetapi, klien masih dapat mengontrol marahnya di beberapa situasi tertentu. Berdasarkan kasus di atas, apakah diagnosis keperawatan yang tepat? A. Perilaku kekerasan. B. Resiko perilaku kekerasan. C. Harga diri rendah. D. Halusinasi. E. Waham curiga. Jawaban B. Resiko perilaku kekerasan. Pembahasan
Perilaku kekerasan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh individu yang melukai orang lain atau merusak lingkungan. Dalam kasus ini, meskipun klien merusak alat rumah tangga dan menunjukkan perilaku marah-marah, ia masih dapat mengontrol dirinya dalam situasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku kekerasan belum sepenuhnya terjadi, tetapi ada risiko tinggi untuk terjadi. Soal nomor 5 P3K perawat jiwa komunitas sedang mengunjungi pasien jiwa kelolaan. Pasien pemah dirawat di RSJ tetapi putus obat sejak 6 bulan lalu. Saat dikac pasien tampak mondar-mandir, tatapan mata tajam, tangan mengepal dan muka merah. Pasien tampak kumal dan belum mandi seharian. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Isolasi sosial. B. Defisit perawatan diri. C. Resiko perilaku kekerasan. D. Pengobatan inkoheren. E. Perilaku kekerasan. Jawaban. C. Resiko perilaku kekerasan. Pembahasan pada kasus di atas masalah keperawatan utama adalah resiko perilaku kekerasan yang ditandai dengan saat dikaji pasien tampak mondar-mandir, tatapan mata tajam, tangan mengepal dan muka merah. Pasien dikatakan melakukan tindakan perilaku kekerasan jika tanda dan gejala tersebut di atas disertai dengan perilaku mengamuk, melempar barang, merusak lingkungan maupun tindakan lain yang dapat mencederai diri dan orang lain. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.